Assalamualaikum generasi emas Indonesia. Hari ini kita belajar bersama saya, Bu Siti Wahyu Ningsih. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa like dan komen di video ini. Selamat pagi adik-adik semua kelas 10 siswa SMK. Pagi ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Lebih tepatnya lagi tentang perkembangan sistem periodik unsur. Bersama saya, Bu Siti Wahyu Ningsih. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membandingkan perkembangan sistem periodik melalui studi kepustakaan. Yang kedua, menentukan golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Yang ketiga, menelusuri sifat-sifat keperiodikan unsur dalam sistem periodik unsur. Dan yang terakhir, menjelaskan sifat-sifat unsur berdasarkan golongannya dalam sistem periodik unsur atau SPI. Nah, apa keterkaitan antara konsep yang ada dalam bab ini dapat digambarkan dengan peta konsep sebagai berikut. Sistem periodik. Dalam sistem periodik, kita akan mengenal adanya massa atom relatif yang minggu kemarin sudah kita jelaskan berada di atas. Kemudian nomor atom. Massa atom relatif ini dia yang akan menentukan penyusunan sistem periodik unsur. Ada sistem triad oleh Dobereiner, Octave oleh Moulin, sistem periodik Mendeleev, dan yang terakhir adalah sistem periodik modern panjang yang berdasarkan nomor atom. Dari sistem periodik panjang ini kita akan mengenal sifat periodik unsur. Ada 4 sifat periodik unsur dari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativitasan, dan sistem logam, sifat logam dan non-logam. Nah, dalam sistem periodik modern atau panjang kita akan mengenal adanya periode dan golongan. Periode itu adalah lajur yang vertikal, sedangkan golongan adalah lajur yang horizontal. Periode terdiri dari periode pendek, periode tak lengkap, dan periode panjang. Periode ini ditentukan berdasarkan kulit elektron atau banyaknya kulit elektron dalam konfigurasi elektron. Sedangkan untuk golongan dibagi menjadi golongan lantanida dan aktinida yang termasuk logam, kemudian golongan B juga termasuk dalam logam, golongan A termasuk metaloid dan non-logam. Golongan ditentukan berdasarkan elektron valensi dari konfigurasi atom. Bisa kamu perhatikan semuanya, ini adalah gambar penataan pakaian atau baju yang dijual di sebuah toko. Sama seperti unsur-unsur, ya, di supermarket kita akan mudah mencari barang yang kita cari karena semua barang dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, bahkan ukurannya. Nah, semua keteraturan itu memudahkan kita kan? Begitu juga dengan pengelompokan unsur-unsur yang ada di dalam ini agar mudah dipelajari oleh kita. Keteraturan yang dimaksud bisa berupa keteraturan sifat fisik maupun kimia dari unsur-unsur yang dituangkan dalam bentuk tabel periodik unsur. Sedangkan penataan unsur-unsur yang teratur disebut sebagai sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama disampaikan oleh Johann Wolfgang Dobereiner. Dobereiner membagi unsur-unsur dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang disebut triad. Menurutnya, anggota triad yang berada di tengah memiliki sifat-sifat di antara kedua anggota triad lainnya
dan memiliki massa atom relatif yang merupakan rata-rata dari unsur yang mengapitnya. Ini adalah tabel triad Dobereiner. Ini dalam satu golongan atau disusun berdasarkan dikelompokkan LINAK. Ini mempunyai sifat yang hampir sama. Sedangkan sifat yang di tengah natrium ini dia mempunyai sifat di antara litium dan kalium. Strontium mempunyai sifat di antara kalsium dan barium. Nah, pengelompokannya kenapa ini bisa dikelompokkan seperti ini? Contohnya, unsur litium mempunyai nomor massa 6, kemudian kalium mempunyai nomor massa 39, natrium dikelompokkan berdasarkan dengan menjumlahkan nomor massa litium dan kalium, kemudian dibagi 2, hasilnya 23. 23 ini merupakan nomor massa atau massa atom dari natrium. Jadi Dobereiner mengelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom. Yang selanjutnya adalah oleh Newlands, mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan pertambahan kenaikan massa atom. Jadi Newlands masih seperti Dobereiner yang menyatakan atau menemukan bahwa pengulangan sifat-sifat unsur sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav. Oktav itu artinya ada berapa tangga nada, ada 7 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ada 7. Artinya unsur ke-1 memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-8. Unsur kedua memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-9 dan seterusnya. Keteraturan yang ditemukan Newlands ini terkenal dengan sebutan hukum oktav Newlands. Bisa dilihat 1 sama dengan 8, 2 sama dengan 9, 3 sama dengan 10, boron 4 sama dengan Al11 dan seterusnya, mengikuti tangga nada do sampai. Nah, ini adalah gambar dari Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia. Nah, perkembangan SPU yang dikemukakan oleh Mendeleev masih menggunakan kenaikan massa atom relatifnya dari kiri ke kanan. Bisa dilihat massa atomnya 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19. Unsur-unsur yang sifatnya serupa ditempatkan pada satu lajur golongan yang tegak. Ini golongan tegak. Lajur horizontal yaitu lajur unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya yang disebut periode. Dengan pengelompokan tersebut, Mendeleev menyimpulkan sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atomnya. Ini disebut dengan hukum periodik Mendeleev. Perbedaan dengan Dobereiner dan Newlands adalah si Mendeleev ini sudah menemukan adanya periode dan golongan. Ya, sudah mengenal golongan dan periode. Sudah hampir sama dengan sistem periodik unsur yang sekarang, sudah mengenal adanya periode dan golongan. Kemudian ini adalah Moseley atau Henry J. Moseley mengemukakan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsurnya. Jadi sudah berbeda dengan 3 sebelumnya. Kalau Moseley sudah menyusun sistem periodik unsur berdasarkan kenaikan nomor atom unsur. Nah, sekarang Moseley ini yang kita lihat sistem periodik sekarang. Rahasia ya, kalau dipikir-pikir ternyata sebelum Newlands menemukan hukum oktav, tangga nada yang terdiri dari 8 nada, do sampai do yang lebih tinggi sudah ada. Hal ini terbukti karena Newlands sudah mengidentifikasikan penemuannya dengan oktav dalam tangga nada. Wah, jangan-jangan Newlands suka musik juga ya. Coba kamu telusuri dalam internet. Dicari lewat Google Chrome. Tidak seru kan kalau diberitahu? Ya enggak. Nah, tabel periodik yang disusun oleh Moseley merupakan tabel periodik unsur modern yang dipakai sampai sekarang. Saat ini banyak bermunculan tabel periodik dengan berbagai bentuk seperti rumah, pohon, kupu-kupu, dan lain-lain. Namun tetap mengikuti aturan Moseley yaitu kenaikan nomor atom.
Sifat unsur-unsur merupakan fungsi berkala dari nomor atom. Jika atom-atom disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka akan terjadi pengulangan, baik sifat fisika maupun sifat kimia periodik. Nah, ini berdasarkan yang kita gunakan sekarang berdasarkan IUPAC atau International United Periodic Society of Chemistry. International United Pure Applied of Chemistry. Nah, cara menghafalnya, biasanya kalau saya menghafalkan paling gampang seperti ini, 5 menit pasti akan hafal. Golongan 1A, Li, Na, Kawin, Rubi, CS, frustasi. Li itu Li, Na, K, Na, natrium K, K-nya kalium, kawinnya merupakan pelambangan dari K, kalium, Rb, dilambangkan Rubi, CS, tetap CS, Fr atau kalsium, frustasi. Kalau golongan 2A, bebek mangan cacing seret banget rasanya. Merupakan jembatan keledai dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Fa. Kemudian golongan 3A, bulu alis, gadis, indah, cantik. Kadang saya juga menghafalkan seperti ini, Bang Ali nggak ingin tidur, bisa saja. Ini TL ya, Bang Ali nggak ingin televisi. Golongan 4A, cewek siapa yang genit, senang, bohong. Atau bisa juga seperti ini, cicak sini gendut-gendut senang, tim PB itu timbang. Sedangkan 5A, NPASSBBI, nona paling asoy sebagai bintang. Kemudian golongan 6A boleh pakai ini, atau misalkan boleh pakai orang Sumowono seneng telo pohon. Maaf ya yang orang Sumowono, bukannya memang orang Sumowono suka telo pohon, enggak, cuma ini supaya kita mudah mengingat. Golongan 7A, festival celana baru itu antik. Kemudian golongan 8A, heboh negara Arab karena serangan roket. Nah, biasanya kita menghafalkan menggunakan jembatan keledai ini jauh lebih mudah dibandingkan kita harus menghafalkannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selalu memakai masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh wajah, dan salam sehat selalu.